Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok penyuluh pertanian yang beranggotaan saya sendiri Afifadia Pradani, NPM 18751003 dan Eka Wulandari NPM 18751018. Di sini saya akan menyampaikan materi penyuluh di Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, yang berjudul Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah sebagai Modal Usaha Berbisnis. Latar belakang permasalahan yang terjadi di Desa Terbanggi Besar yaitu terbatasnya lahan pertanian sehingga petani mengalami penurunan pendapatan dikarenakan lahan tersebut beralih fungsi sebagai industri yang kemudian dapat menurunkan penghasilan dari usaha pertanian tersebut, dan kebanyakan dari masyarakatnya lebih banyak berkegiatan untuk bekerja di sektor industri. Nah, kemudian perkembangan dan pemberdayaan usaha tani ini dipilih untuk membantu masyarakat atau petani di sekitar untuk melakukan inovasi pemanfaatan lahan terbatas. Tujuan dari program penyuluhan masyarakat ini yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kesadaran serta memotivasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan kosong atau pekarangan sebagai sumber pangan dan ketahanan pangan serta pendapatan keluarga. Yang kedua yaitu menerapkan beberapa teknik penanaman dan pemeliharaan secara sederhana yang dapat diimplementasikan secara mudah oleh masyarakat. Pemanfaatan pekarangan. Pekarangan sendiri memiliki arti yaitu sebidang tanah di sekitar rumah seperti bagian depan, samping, maupun belakang yang mudah diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga. Lahan pekarangan ini sudah lama dikenal dan memiliki fungsi multiguna, yaitu bahan makanan sebagai tambahan hasil sawah dan tegal, sayuran dan buah-buahan, unggas, ternak, kecilan ikan, rempah, bumbu-bumbu, dan wangi-wangian, bahan kerajinan tangan, obat keluarga, serta uang tunai. Usaha di pekarangan rumah ini, jika dikelola secara intensif sesuai dengan potensi pekarangan, dapat memberikan sumbangan pendapatan keluarga antara 7% sampai dengan 45%. Pemanfaatan pekarangan rumah ini ada beberapa, seperti sebagai warung hidup, yang artinya menanami dengan tanaman, ternak, maupun ikan yang dapat dipanen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian sebagai apotek hidup, yang artinya di mana pekarangan ini ditanami berbagai obat-obatan yang dapat dijadikan sebagai obat keluarga. Kemudian sebagai lumbung hidup, yang artinya sebagai pengganti bahan saat keadaan paceklik. Dengan menanam tanaman di pekarangan, maka akan membantu untuk konsumsi keluarga terhadap bahan yang sedang sulit untuk dicari. Dengan menanam tanaman di pekarangan dapat terpenuhi kebagian bahan yang diperlukan dalam keadaan paceklik. Kemudian sebagai bank hidup, yang artinya di mana pekarangan yang ditanami tanaman tahunan seperti kelengkeng, durian, kemudian rambutan, serta alpukat atau yang lainnya dapat menghasilkan uang jika dijual, karena buah-buahan ini atau tanaman ini memiliki nilai yang cukup tinggi jika dijual dan merupakan sebagai investasi jangka panjang untuk keluarga. Jenis tanaman yang dapat ditanam di pekarangan banyak, seperti sayuran, buah, maupun tanaman hias. Seperti tanaman hias ini bonsai, aglonema, anggrek, kaktus, yang kita ketahui bahwa saat tenar-tenar ini memiliki harga yang cukup tinggi sehingga dapat membantu pendapatan keluarga agar lebih maksimum. Kemudian produksi sayuran dan buah ini yang diperhatikan memiliki penggunaan lahan lebih efisien tentunya. Kemudian hasil sayuran dan buah memiliki kualitas lebih tinggi
karena sering ditengok, sering terlihat secara langsung, kemudian tidak tercemar pestisida, limbah, dan kotoran karena lebih memanfaatkan bahan-bahan yang ada yang tersedia seperti limbah-limbah organik. Kemudian kendala pengusahaan skala besar seperti persaingan dengan produk sejenis dari pertanian tradisional yang harganya lebih murah, kemudian tersedia segar saat diperlukan karena langsung dapat memetik sendiri. Kemudian untuk produksi tanaman hias ini prospeknya cukup baik, kemudian untuk keperluan sendiri diperdagangkan maupun disebarkan juga bisa. Kemudian wadah berupa pot khusus seperti hidroponik, kemudian media pasir, pecahan batu, apung atau kerikil sintetis. Kemudian kendala pengusahaan skala besar seperti persaingan dengan produk sejenis yang berasal dari pertanian tradisional. Kemudian contoh dari untuk menanam di pekarangan seperti dengan sistem hidroponik, yaitu seperti ini, seperti di gambar. Nah, hidroponik ini apa sih sebenarnya? Hidroponik ini merupakan cara bercocok tanam tanpa tanah atau metode menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman dan oksigen. Kebutuhan air pada hidroponik ini lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Hal ini, hidroponik menggunakan air lebih efisien tentunya, jadi cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas. Jenis tanaman apa sih yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi untuk budidaya hidroponik? Seperti paprika, tomat, timun Jepang, melon, terong Jepang, sawi, serta selada atau yang lainnya juga bisa. Bahan dan alat yang dibutuhkan yaitu bahan air, media tanam, nutrisi pupuk, tanaman sesuai keinginan seperti tanaman jangka pendek, sayur-sayuran yang mungkin jika ditanam itu dapat bersifat kontinu, yang artinya dapat selalu dipanen sehingga dapat terus dijual sehingga mendapatkan masukan terus-menerus untuk keluarga. Kemudian alat yang dibutuhkan seperti pipa paralon, wadah tanaman atau pot, baskom, botol bekas, gelas, toples, serta ember. Bahan dan fungsi. Bahannya dan fungsinya seperti zat nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Sebuah tanaman dapat tumbuh dengan baik apabila nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan selalu tercukupi. Kemudian, fungsi air ini merupakan pelarut nutrisi untuk kemudian bisa diserap tanaman. Hal ini, pola pikir inilah yang melahirkan teknik bertanam dengan hidroponik, di mana yang ditekankan adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.